tahun bukan 3 bulan. Takbir. Ya, ada Mas Heru Subiano Arif yang selalu bersama di YouTube-nya Official Rocky Gerung. Alhamdulillah malam hari ini bisa bersama kita. Dan ditambah lagi Babe Haikal yang 2-3 bulan kemarin agak-agak abu-abu karena informasinya, tapi hari ini dia akan perjelas putih-putih hitam-hitam. Baik, semuanya tepuk tangan buat mereka. Sebelum dimulai, mesti gue bilang, najis 17 turunan gue ikutin mereka. Alhamdulillah, kita harus bersama umat itu jangan mudah dipecah belah, sebagaimana kita ikut ya komando ya. Baik, saya persilakan sepenuhnya Mas Heru Subiano Arif, moderator kita malam ini. Terima kasih, Yai Rashid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf ya duduk di atas pakai sepatu lagi ya. Tapi nanti jangan salah paham bahwa ini nggak di dalam masjid gitu ya. Sebelum saya mulai saya mau tanya, beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi kan pernah juga Bung Rocky Gerung ya, bacanya Gerung. Bung Rocky Gerung pernah datang ke sini dan ada orang yang melarang Bung Rocky Gerung masuk Islam. Ada nggak? Ya. Ayo, siapa orangnya? Viral tuh Bang. Iya. Masih ada nggak? Orangnya datang nggak malam ini yang larang Bung Rocky Gerung masuk Islam? Dari Tangsel. Oh, dari Tangsel ya. Ya. Dan viral dan alhamdulillah Masuk ke dalam itu minum kopi. Tiba-tiba mobil ente ditabrak sama orang. Lalu orang bertanya sama ente, Kiai tolong klarifikasi mobilnya ditabrak. Bagaimana mungkin? Tanya dong yang tabrak, begitu dong. Iya. Betul tidak? Itu dia. Tanya yang fitnah. Dari mana dia dapat sumber seperti itu? Hari ini saya jawab, najis 17 turunan. maksudnya apa nih maksudnya? Maksudnya kita akan tetap tegak lurus membela kebenaran. Allahu Akbar. Nggak tahu orang yang membela kezaliman dan kezaliman itu dimonopoli oleh seseorang. Jangankan masuk ke dalam surganya Allah, jangankan Nabi Muhammad pun tidak mau mengakui dia umatnya. Takbir. Berapa nilainya itu? 1 triliun, 2 triliun, 10 triliun, 7.000 triliun. Utang gitu dong kalau begitu ya. Nah bakal bisa kita berubah sih. Jangan punya terpengaruh, cuman gua foto sama Ade Armando. Nih gue jelasin. Pada waktu itu meninggal orang yang sangat saya hormati, namanya Profesor Dr. Budiatna. Masuk Islam tahun 80-an oleh Buya Hapka bersama istri dan 3 orang anaknya. Tiga-tiganya teman gue semua tuh, Henry, Fadli, ya. Dekat banget sama saya tuh Profesor Budiatna, dekan FISIP UI. Kemudian meninggal dunia. Ya sebagai tokoh di Kampung Tengah, gue datang dong, menyelenggarakan jenazahnya dong. Ya. Ketika datang, tiba-tiba ada Ade Armando datang juga. Atau dia di luar, aku duluan gitu ya, lupa-lupa ingat. Udah lama Ji. Tahu-tahu di foto, tahu-tahu beredar Haikal bersama Ade Armando. Gue bilang pala lo menyan. Foto begitu doang. Iya kan, namanya juga selebriti. Ada lagi Bang, ada Mas Hersu, saya kasih bocoran. Babe itu mempengaruhi katanya. Babe itu mempengaruhi yang punya akun apa itu yang di luar negeri suruh pulang katanya Be. Apa namanya Be? Oh, di penjara. Kita bilangin, lu kalau di penjara di sono, kagak ada yang bisa belain, kagak ada yang bisa jagain. Opposite. Mendingan lu kalau pulang, lu pulang. Kalau lu di penjara di mari, kita bisa siap acara. Kita bisa jagain, akhirnya timbul kita kemarin tuh yang pada baper. Aduh, gua dibilang najis 17 turunan. Karena Mas Hersu duluin makanya saya tambahin Mas. Habis ini kita mau ngomong oligarki, oposisi, mau ngomong Puan, mau ngomong Luhut, apa mau ngomong Jokowi, atau mau ngomong gue nih soalnya. Versinya Bang. ini kita bayun dulu. Oke. Ya, jadi kalau orang ente ngomong apa aja, Bir. Kalau orang belum percaya sama ente nggak ada gunanya ngomong. Kata gini. Sayyidina Ali bilang begini. Jangan pernah ceritakan dirimu. Jadi Siapa kamu tentang kamu nggak usah ceritain. Yang membencimu nggak bakal percaya. Dan yang mencintaimu tidak butuh itu. Biar waktu yang menentukan. saya tadi waktu mau kesini itu tengok kiri tengok kanan. Karena biasanya kalau ada nama Babe Haikal, sebentar lagi dibubarin gitu. Gitu. Coba ceritain lagi. Ini kalau gue urusannya dia. YouTube Al-Madinah setelah Babe dulu langsung dimatiin tuh Khodim Al-Madinah. Udah 28 subscriber loh.
Tapi malam ini enggak, kayaknya tambah suara subscriber dan viewer. Bukan, sistem yang udah berubah, sistem ada perbaikan. Di mana perbaikannya? Udah 2 tahun ini saya nggak boleh panggung, nggak boleh ceramah, dibubarin. Yang bubarin bukan orang kita, orang yang lain, gitu ya. Kalau saya sebut, lo tahu siapa ada maksudnya. Tapi sekarang dengan saya bicara bebas ini, berarti udah mulai boleh. Boleh. Nah, mulai boleh. Yang kagak boleh itu adalah hati-hati dengan adu domba, potong sana, potong sini itu video. Ganti sana, ganti sini, sambung sana, sambung sini, cut, copy, paste, edit, lalu disebar, lalu jadilah kita berpecah belah, saudara. Gimana? Cukup klarifikasinya? Mak, kita tanya Mama. Cukup, Mak? Jelas nggak? Cukup? Cukup. Jangan takut, gue masih mencintai lo. Mas Hersu. Asap dapur pintu terbuka. Iya. Tercium sedap si ikan pedas. Gak disangka, gak diduga. Di Al-Madinah kita berjumpa. Masih hutan berburu kera. Jangan ditembak burung kasuari. Kalau Anda menerima saya seperti emas, pasti gue beli. Mas Hersu, saya klarifikasi dulu. Oke, ya. Sebetulnya bukan masalah babe aja. Kita ke Al-Madinah terbuka. Jadi kita inklusif, tidak eksklusif. Di dalam batu nisan peresmian kita ditulis sama wakilnya Pak Ahmadin, jadikan Masjid Al-Madinah seperti air zam-zam yang boleh diminum oleh siapa saja dan bisa dicium seperti hajar aswad oleh siapa saja. Maka kita ngundang juga. Ngundang nih Mas Hersu. Yang dari oligarki boleh datang. Boleh. Yang boleh NU yang garis kesono boleh datang. NU garis lurus boleh datang. Dan siapapun boleh datang. NU garis lucu. NU garis lucu boleh datang. Dan bahkan siapapun boleh datang ke Bayu. Jadi kita menerima siapa saja yang mau membuka informasi buat kita semuanya. Takbir. Clear, Allahu ya? Akbar. Jadi sekarang Babe udah resmi boleh ngomong di sini ya. Banget kan? Tidak kita lakukan itu nanti kita cuman mendem di belakang. Kita juga nanya, saya juga ditanya-tanya sepanjang jalan tadi ke sini saya mikir, iya ya gue mesti bersikap gimana ya dengan Babe ya. Nah gitu. Jadi Bang Ersu pernah menghubungi saya ketika saya diusir sama sekelompok, bukan sekelompok, 4 orang 4 orang di Malang, Di tapi Malang. beritanya kan banyak. Iya. Sama kayak PDIP kan cuma 27 juta kan. Apanya? PDIP pemilihnya. Oke. Kok sih itu lagi? Paling risik soalnya. Oke, terus oke. Mulai terus. Enggak kan ada kalau 27 juta dari 100 itu kan masih ada 70 juta yang tak milih dia gitu kan. Iya. Tapi habis suaranya 70 juta dengan 27 ini gitu loh. Karena ada presiden threshold, presiden PT. Oh, presidensial threshold. Threshold itu. Oke. Nah, 4 orang itu melakukan itu pada saya di Malang. Oke. Sehingga seolah-olah jadilah saya diusir sama orang-orang di Malang. Padahal orang Malang nggak begitu. Baik banget. Dan 8 masjid di Malang semuanya berhasil, sukses, gemilang. Cuma 4 orang itu. Dan pada waktu itu Mas Ersu telepon saya. Iya, ingat ya? Iya. Saya bilang nggak perlu klarifikasi. Yang perlu klarifikasi itu kalau kita salah ngomong, salah ucap, salah sikap. Nah, tanya sama 4 orang itu, kenapa cegah saya? Klarifikasi mau nanya. Oh, mau nanya aja. Iya. Oke, kita mulai malam ini kita ngobrol. Tadi suasana di hujan enak-enak banget dan saya bersyukur bisa ikut hadir bertemu dengan para jemaah ini luar biasa sekali ini suasananya. Kalau semua masjid jemaah masjid ya mendengar acara ini enak banget ya rasanya ya. Jadi kita nggak ada beda-beda lagi, kita nggak merasa ini masjidnya siapa ya gitu ya. Ini semua adalah masjid umat dan yang bukan umat juga boleh masuk kan gitu. Apalagi membela umat boleh masuk gitu ya. Om Rocky silahkan kita malam ini diminta ngobrol dan koalisi ya, koalisi dan oligarki ini ya. Dia jaga ini supaya jaga. Iya. Oh, gua mengantar dulu. Jadi katanya tapi Bang Rocky biar menyapa dulu. Nanti kalau 3 kali saya ganti KTP nih. Buat nyalek dari sini. Saya senang karena ini forum apa namanya ngopiah. Ngomong karena ibadah dan amalia. Oke. Atau ngobrolin pikiran
dengan akhlak. Kira begitu. Dulu CLC bang, abang kasih nama CLC, Ciledug Lawyer Club. Oh iya ya. ILC itu ini laki-laki Ciledug. Ini buat mama nih. Adem ya. Oke, kita mau bicara sesuatu yang seolah-olah menyebabkan bangsa ini nggak punya harapan, yaitu threshold dan oligarki dan koalisi itu. Nah, dua-duanya disebabkan oleh threshold. Oligarki itu muncul untuk menghipnotis kita seolah-olah dengan threshold itu pemilihan presiden bisa lebih murah, bisa lebih simpel. Padahal sebetulnya itu akal-akalan. Karena kayak orang udah dapat tiket lebih besar lalu disuruh bersaing dengan orang yang nggak punya tiket, itu bohongnya di situ. Demikian juga soal oligarki dan Koalisi dan oligarki. koalisi itu. Kan yang mesti berkoalisi sebetulnya adalah rakyat, bukan partai politik. Jadi kalau partai politik berkoalisi, dia harus minta izin rakyat. Kan kita mandatkan kepentingan politik kita pada partai politik. Kita ingin misalnya Pak Prabowo itu kita kasih mandat supaya dia ada bersama makna, supaya ada dia bersama umat. Tapi Pak Prabowo memilih bersama kekuasaan. Kan mandatnya mesti kita cabut. Karena bukan itu intinya. Tapi oke, Pak Prabowo tentu mungkin punya perhitungan, ya udahlah. Tetapi putus hubungan silaturahim kita dengan yang kita sebut sebagai kejujuran, itu intinya. Nah, sekarang Pak Prabowo mau berkoalisi itu. Berkoalisi dengan siapa? Ya nggak perlu tanya kita lagi, karena dia udah di kekuasaan. Tentu dia akan berkoalisi dengan mereka yang punya potensi untuk membesarkan kekuasaan. Jadi di situ sebetulnya curangnya. Tapi kita nggak mau bicara strategi Gerindra. Gerindra selalu menyimpan rahasia. Nah bagi kita, rakyat, kita mau awasi, ini koalisi ini arahnya kemana? Jadi apapun yang dibuat oleh koalisi, kalau thresholdnya masih 20%, artinya mereka bersatu untuk memanfaatkan fasilitas yang disebut threshold 20% itu. Boleh nggak dia nggak berkoalisi? Lebih bagus nggak berkoalisi kalau nggak ada threshold. Jadi kalau Ibu Mega bilang apa itu koalisi itu? Loh, koalisi ini terjadi karena Ibu Mega megang threshold 20%. Jadi mestinya Ibu Mega jujur mengatakan bahwa threshold 20% itu menyebabkan orang kasak kusuk untuk cari koalisi. Nah, itu mestinya kita dengar dari kejujuran Ibu Mega. Tapi bahkan Ibu Mega mengatakan ya koalisi itu nggak boleh, kerjasama boleh. Padahal dalam kamus koalisi artinya kerjasama. Kalau kita terangkan itu nanti marah lagi orang kan. Kemarin Ibu Puan Maharani, Mbak Puan, mengatakan dia diperintahkan oleh ketua umum yang adalah ibunya untuk cari partai yang bisa bekerja sama dengan PDIP. Artinya disuruh koalisi. Jadi satu istilah itu terputar sehingga kita dibuat bingung. Nah di sini tempat kita melakukan klarifikasi bahwa koalisi itu artinya berupaya untuk memperoleh tiket. Padahal tiket itu sebetulnya hak kita tanpa kita berkoalisi, karena konstitusi bilang bahwa setiap partai politik peserta pemilu bisa mencalonkan presidennya, apalagi kalau dia bergabung untuk mencalonkan. Itu hak partai, bukan diatur-atur hanya 20%. Itu curangnya di situ. Karena itu saya lagi bikin gerakan yang namanya LBP. Kalau koalisinya 20% itu nggak mau dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, kita bikin gerakan LBP, Liga Boykot Pemilu. Karena mulai gempa, dianggap itu, ya, dianggap itu adalah gerakan makar. Ini bukan makar. Ini yang disebut gerakan People's Power. Yaitu gerakan, kan bahasa Indonesia dari People's Power, people artinya rakyat, power artinya kekuasaan, kekuatan, atau kedaulatan. Jadi People's Power itu artinya kedaulatan rakyat yang harusnya diucapkan di parlemen, tapi parlemen menghalangi kedaulatan rakyat dengan 20% itu. Maka adalah hak rakyat untuk melakukan, membuktikan bahwa dia berdaulat di jalan-jalan. Apa namanya itu? Ya demonstrasi. Kenapa mesti dilarang? Itu namanya kedaulatan rakyat.
Jadi balik lagi ke situ. Apalagi sekarang isunya kan ya susah untuk bikin apa namanya tuh, meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan 20% itu karena ketua Mahkamah Konstitusinya sekarang lagi para presiden. Jadi bayangkan misalnya itu namanya konflik of interest atau mungkin konflik of intercourse. Ini soal ranjang. Tapi kita nggak persoalan soal ranjang. Bayangkan misalnya satu waktu udah terpilih sekarang Gibran sama Ibu siapa wali kota Ibu Risma digadang-gadang untuk ke Jakarta. Gibran akan jadi gubernur, Risma jadi wakil gubernur. Oke, walaupun itu curang itu pasti. Sekarang kecurangan itu dipersoalkan di wilayah konflik pemilu, konflik hasil pemilu, dibawa sampai ke Mahkamah Konstitusi. Bayangkan satu waktu di meja makan di keluarga istana, Pak Jokowi tanya pada ketua Mahkamah Konstitusi dan ayat iparnya, bagaimana itu kasus pelaporan bahwa ada kecurangan di pilkada DKI itu terhadap Gibran dan Ibu Risma itu? Ya, ketua Mahkamah Konstitusi bagaimana dia jawab itu? Mungkin dia akan jawab jujur, oh ya kita sedang proses. Lalu kira-kira kemana arahnya? Ya memang bukti-bukti banyak bahwa ada kecurangan di situ. Ini kita bikin imajinasi aja. Lalu Pak Jokowi mulai resah nih, wah bisa nggak jadi gubernur anak saya. Tapi dia nggak boleh tegur, Mahkamah Konstitusi kan terlarang. Dia nggak boleh intervensi. Tiba-tiba dia jatuhin sendok. Ketua Mahkamah Konstitusi menafsirkan bahwa Pak Jokowi ingin supaya putusan nanti menguntungkan Gibran. Ini tafsir aja di antara keluarga. Itu bahayanya. Kenapa kita minta Ketua Mahkamah Konstitusi untuk mengundurkan diri, untuk turun dari kursi hakim, bukan turun dari ranjang. Ranjang ya biarin lah urusan dia. Jadi ini hal yang simpel sebetulnya, tapi kita ingin tagih supaya ada kejernihan dalam politik, supaya ada kejujuran di masa depan. Jadi sekali lagi kita mau kampanye anti 20%, tapi kita tahu itu agak susah. Karena itu kita himbau supaya ada tekanan politik. Yang tadi saya sebut Liga Boikot Pemilu, saya udah ditagih oleh semua stasiun TV, sama bahkan kemarin saya di Jogja tuh wartawan tanya soal itu, Radio Republik Indonesia bahkan mewawancara soal itu. Saya nggak tahu dia berani buat apa enggak. Saya bilang iya, itu gerakan moral, gerakan yang dipimpin oleh akal sehat, gerakan yang dipimpin oleh akhlak untuk memuliakan hak rakyat. Kan ini gerakan yang bagus kita organisir. Tapi pemerintah tentu akan mulai kasih sinyal bahwa ini berbahaya segala macam. Sama seperti Anies Baswedan mulai disorot oleh media massa, diatur sedemikian rupa semoga dia dikadrun-kadrunkan, dia beberapa proyeknya mulai disorot kembali. Ini bagian untuk membatalkan kompetisi politik. Padahal dia udah punya, dia maksudnya koalisi itu punya 20%, tapi masih curiga dan takut bersaing dengan orang yang nggak punya tiket. Kalau Anies nggak punya tiket, ngapain dimusuhi? Kan itu masalahnya kan. Tapi saya percaya semakin dimusuhi, semakin orang lihat bahwa sebetulnya ada ketidakjujuran yang sedang dipasang untuk menghalangi Anies. Itu. Saya bukan promosi Anies, saya ingin garis startnya sama itu. Saya berteman baik dengan Anies, tetapi saya mau katakan bahwa kalau Anies Baswedan pun nggak mau mempersoalkan 20%, sama dia kita hukum. So kalau Anies Baswedan menang, itu dia menang karena main di 20%, bukan main di 0%. Jadi kita akan tuntut juga gubernur kita, Anies Baswedan, untuk mengucapkan bahwa dia tidak setuju dengan 20%. Supaya fair. Kita juga akan minta Ganjar ngomong begitu, Sandiaga Uno ngomong gitu, Erick Thohir juga ngomong gitu dong. Kan itu intinya tuh, supaya ada kesetaraan dalam kita bernegara. Bahwa nggak ada orang yang udah garis startnya di depan kita, lalu kita disuruh bersaing di situ. Itu yang kita sebut sebagai ketidakadilan. Jadi sekali lagi itu pentingnya kenapa kita mau bercakap-cakap di sini. Karena saya percaya bahwa di sini nggak ada kebohongan, nggak ada orang yang ingin saling mencurang. Apa namanya? Di Al-Madinah ya namanya kan? Ya.
di Al-Madinah kita ngomong tanpa fitnah dan tanpa bohong. Iya. Jadi jelas misi kita adalah mengembalikan rakyat pada tangan si pemilih. Ada peribahasa mengatakan kalau hak kita dirampas maka kita harus merampas balik, merampok balik kita. Itu dalilnya. Nah sekarang kita mendengar dari teman-teman semua di sini apa sebetulnya yang membuat kita masih bisa bersahabat. Saya bukan Muslim, tentu aja. Tapi kita bersaudara di dalam konstitusi, dalam keadilan. Islam adalah agama, tapi Islami adalah sifat. Persahabatan adalah Islami, karena ada penghargaan. Jadi saya mengatakan saya Islami karena saya ingin bersahabat. Saya tidak membenci dan saya tidak melihat kebohongan. Jadi itu pentingnya kita pakai istilah itu untuk memperlihatkan bahwa kejujuran dan kerelaan itu membuat kita percaya bahwa ada masa depan. Kita ingin supaya Anies Baswedan misalnya kita rawat di dalam suasana itu, karena sangat mungkin Anies Baswedan itu diintip dan tidak dijebloskan oleh mereka yang tidak menghendaki Anies Baswedan ini, karena dianggap bahwa dia gampang aja Anies Baswedan dianggap akan diasuh oleh 212, akan diasuh oleh masjid-masjid, akan diasuh oleh kelompok radikal, segala macam bisa akan diterima. Padahal Anies Baswedan adalah gubernur dari sebuah ibu kota negara yang sangat plural. Jadi bayangkan misalnya nanti mulai ada, apakah kita akan pilih? Ya, kita harus pilih. Siapa yang kita pilih? Kita pilih siapa yang kita coret pertama, yang tidak memenuhi prinsip etikabilitas, intelektualitas. Jadi ini coret pertama. Yang paling bawah mungkin kita taruh di atas. Jadi kita harus punya cara untuk membuat aturan dan prinsip berdasarkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan lembaga survei yang dipongkosi, dibiayai oleh oligarki. Saya kira itu masalahnya, nanti kita diskusi lebih jauh. Terima kasih. Nah, tapi yang Mbak Beni kita itu Iya enggak? ini Mbak Beni, tapi kita coba ngomong mundur sedikit ya. Baik. Koalisi oligarki ini memang ada juga di zaman Rasul. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang saya harapkan, karena kalau ngomong sejarah gue banget gitu. Saya suka sejarah, bukan bisa, suka. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat kesempurnaan manusia yang diakui oleh banyak tokoh di dunia, itu nggak ada lain, nggak ada bukan paling banyak nomor satu Nabi Muhammad SAW. Itu kita bisa buktikan, bisa kita buktikan, ya. World Assembly Muslim Youth telah mengumpulkan ratusan buku-buku sejarah yang jujur, baik dari kalangan Israelia, Yahudi, Nasrani yang jujur meletakkan Nabi menjadi tokoh sentral dan pusat segala pusat ilmu pengetahuan. Lalu pernah nggak Nabi menerapkan ini? Pernah. Pernah. Beliau, kalau istilahnya Pak Mahfud MD, mulai. Nggak, dia orang baik kok. Saya mau mengatakan nggak boleh mengikuti beliau, kata Pak Mahfud MD. Saya luruskan karena saya diskusi sama dia, berdiskusi sama Pak Mahfud, apa yang maksudnya Pak Mahfud nggak boleh mengikuti Nabi? Saya jelaskan. Karena Nabi itu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Dan hanya boleh Nabi, yang lain nggak boleh. Betul atau tidak? Betul? Ya iya. Beliau eksekutif, beliau pelaksana, beliau presiden, beliau raja. Bukan saya bela lagi, tadi goreng lagi. Saya mau jelaskan bahwa Nabi itu mendapatkan wahyu, mendapatkan hak untuk menentukan hukum. Dan kalau dia mau, pengganti saya berikutnya adalah ini. Jadi, tapi Nabi sangat demokratis, menyerahkan itu supaya orang bisa bermusyawarah diskusi. Nabi mengatakan apabila ada Nabi setelahku Umar. Dan Nabi artinya jangan-jangan Umar setelah Nabi kalau wafat. Jadi garis bawahi ya, Nabi aja dibatasi. Ini minta 3 periode, yang bener aja bilang. Najis tak aku bilang. Yang kedua, ya. Ini saya bicara begini pede habis gitu ya. Saya bicara begini pede banget gitu ya. Sebab apa ya? Sebab
Saya yakin ini luput dari bacaannya Bang Rocky. Yang kedua, Nabi itu ketika beliau tidak sanggup menjadi imam, Nabi menyerahkan kepada Abu Bakar. Orang kan jadi mikir, oh jangan-jangan Abu Bakar nih, gitu. Lalu Nabi juga mengatakan yang paling alim di antara kalian itu Ali. Oh jangan-jangan Ali nih, betul nggak? Kira-kira kalau kita hidup di zaman Nabi. Dan Nabi juga mengatakan umatku itu yang paling pemalu, yang paling perasa, yang paling terpercaya itu Utsman bin Affan. Oh, akhirnya apa? Ketika Nabi wafat, orang bermusyawarah, berdiskusi siapa khalifah pengganti Nabi. Satu, Nabi sangat demokratis, tidak main tunjuk. Nabi nggak nunjuk. Habis gua ini kata Bu Mega, puan ya, bisa. Nggak gitu. Begitu juga kata SBY, habis gua ini AHY dong. Nggak juga begitu gitu. Begitu juga Pak Jokowi, habis gua ini Gibran ya, disiapin gitu. Enggak. Nabi nggak pernah nyiapin itu. Nabi nggak pernah siapin itu. Jadi kalau kita lihat sejarah, lengkaplah, ini contoh aja beliau. Saya jelasin lagi sedikit pasca Nabi. Begitu Rasulullah wafat, orang kan pada ngangkat. Di kalangan Madinah mengangkat Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai khalifah. Orang Muhajirin mengangkat Umar bin Khattab sebagai khalifah. Telah melakukan hampir-hampir pembayatan. Namun Umar nggak berhak. Beliau merasa yang paling berhak memimpin umat ini bukan saya, tapi Abu Bakar. Saudara, lihatlah musyawarah di sana. Jadi demokrasi terpimpin, jangan anti, ada dalam Islam, gitu loh. Tapi dalam arti bukan kekuasaan di tangan rakyat. Rakyat itu memberikan perwakilan. Ya demokrasi terpimpin lah kurang lebih kayak begitu. Kalau kita mau jelaskan lagi demokrasi Pancasila yang paling pas buat bangsa ini, gitu. Sayangnya kan Pancasila udah nggak ada. Bohong kalau yang bilang ada. Begitu 2019 ganti presiden, ingat begitu? Kita dituduh anti Pancasila. Begitu sekarang 3 periode kita dituduh lagi anti Pancasila. Mungkin lo jauh ditegur raub kata orang Betawi. Setelah itu, setelah Abu Bakar Siddiq memimpin, Abu Bakar juga tidak menunjuk kok. Habis ini anak gua ya, kagak, tidak ada. Bahkan Abu Bakar melarang hal itu dan membiarkan musyawarah lagi. Ketika Umar bin Khattab memimpin, yang paling nggak boleh dapat jabatan siapa? Abdullah bin Umar, anak daripada Umar bin Khattab. Jadi dalam Islam itu nggak boleh tuh menunjuk anak sendiri, nggak boleh. Nggak ada contoh soal itu. Kalau kita mencontoh kepada orang-orang yang soleh, kita mencontoh kepada para sahabat, begitu. Dan lihatlah ketika Umar ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Firaus 3 hari sebelum wafatnya. Apa yang dipesankan Umar? Jangan sampai ngangkat Abdullah bin Umar. Tuh, jangan sampai angkat anak saya. Lalu dalam masa kritis itu dibentuklah tim 6. Dalam beberapa kitab tim 8. Artinya tidak ada presidensial threshold 20% di zaman itu. Jelas kok, karena semua boleh. Siapa calon-calon presiden pada zaman itu? 6 orang. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin Auf, dan satu lagi Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam kitab yang lain tim 8 masuk Abu Dzar Al-Ghifari dan Bilal bin Rabah. Artinya ada calon 8 orang presiden yang akan menggantikan Umar bin Khattab ketika wafat. Jadi kalau kita hubungkan dengan sekarang, kalau ini mau pakai PT 20% lo lagi, sangat bertentangan dengan kaidah, dengan sejarah, dan dengan muamalah yang dipraktekkan oleh orang-orang dahulu kala yang kita menjadi panutan. Lalu hebatnya lagi, zaman dulu ada survei, Bang Rocky, Bang Hesu, ada survei zaman dulu. Kepala surveinya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ceritanya beliau itu keliling seluruh Madinah bertanya di antara 6 orang ini siapa yang paling layak jadi presiden, yang menggantikan Umar bin Khattab yang sudah sekarang menjelang syahid, menjelang wafat. Ternyata ada 2 orang yang dipilih oleh seluruh kota Madinah di antara 6 orang itu, yaitu Utsman bin Affan atau Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mundur. Jangan saya nggak berhak sampai dia mendoa supaya saya
lebih baik meninggal dunia sebelum pemilihan itu berlangsung. Maka akhirnya sepakatlah semua orang memilih Utsman bin Affan. Saudara bisa lihat nggak bahwa ada PT 0% di sini? Iya. Ada PT 0% gitu loh. Dan berikutnya kalau saya lanjutkan lagi ketika masa Ali bin Abi Thalib juga demikian gitu loh. Ya Utsman bin Affan mewanti-wanti penggantinya itu siapa? Jangan sampai keluarganya. Jadi nggak boleh dalam Islam ini seperti ini gitu loh. Nepotisme gitu loh. Maka Ali bin Abi Thalib pun berpesan demikian. Jadi teman-teman sekalian, saya membawa dari sisi sejarah bahwa PT 0% mau ditinjau dari mana pun itu yang benar, dan PT 20% mau ditinjau dari sejarah mana pun itu pengkhianatan terhadap rakyat. Karena itu nanti kita mau roadshow di 9 kota, judulnya sama, PT 0%. Nggak ada urusan dengan 20%. Kenapa? Karena bertentangan. Dan boleh jadi Indonesia ini satu-satunya negara yang paling aneh menerapkan PT 0% ini, PT 20% ini. Tidak ada satu negara pun di dunia, saya sudah membaca beberapa referensi sebelum kemarin, yang menerapkan di sini kayak begini. Jadi kalau kita pengen tahu musuh kita bersama saat ini itu apa, siapa? Kalau menurut pendapat saya, ada setan yang mengangkat. Siapa itu? Setan itu bernama PT 20%. Oh enggak. Saya sudah cukup. Kalau itu kita lempar ke ini ya, ke floor ya, silakan. Saya sih pengennya mama dulu ya. Ya, langsung aja nih, saya senang nih. Jadi silakan berdiri, bisa dibantu nggak? Mic ini tadi yang main. Tadi. Mobil ya. Seru ini, tapi tadi udah antri minyak goreng pakai peduli lindungi belum? Kan mulai sore ini ya. Minyak goreng. Silakan dibantu, tolong dibantu. Ada yang keliling. Nah, ada siap yang keliling nanti ya. Ini kalau ada emak yang kedua saya kasih. Jadi bapak kalah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Tapi sebutin namanya. Saya Mamat Yani yang ikut di bundaran Senayan kemarin Monas. Oke. Mau tanya sama Profesor Namanya siapa? Yani. Oh, Mbak Yani ya. Mbak Yani, oke. Silakan. Profesor mau tanya bagaimana menjaga akal sehat di tengah kedua negeri ini. Itu aja. Oh, untuk podcastnya Pak Harsubeno, Ya. kalau bisa pakai caranya kayak podcast Pak, jangan yang parkirnya di hutan, terus Pak Harsubenonya di studio gitu. Oh, gitu. Jadi kayaknya kurang Ya. Itu aja sih. Terima kasih. Tapi sudah subscribe belum? Sudah. Oh, sudah. Sudah like, sudah subscribe. Sudah subscribe ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, ada lagi ya. Mama kalau ada, saya kasih kesempatan lagi. Ini surprise nih, begitu saya minta Mama langsung Mama berdiri. Ini berdua, ini luar biasa nih Pak Haji. Pak Joji, Oke. dahsyat ini. Iya. Karena ditinggalnya Bang Rocky. Iya. Mudah-mudahan Bang Rocky bisa 3 bulan sekali, setuju nggak? Iya. Setuju nggak? Ya biar ada sebuah oase baru, masjid itu bukan kerdil berpikir gitu, Ya. tapi kreatif dan keran-keran pemikiran yang beku itu dihadirkan kembali dengan Bang Rocky. Oke, tangan buat Pak Joji. Ya. Oke, siapa tadi? Ada? Nggak ada. Nggak, sekarang bapak. Siapa yang ini? Oh, ini anak muda nih di depan ini anak. Oh, ini dua-duanya situ. Ya, dua anak muda, nggak apa-apa. Ya, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti yang kacamata bisa. Saya mau bertanya Pak. Namanya siapa? Oh, namanya Hanif. Hanif. Waduh, luar biasa. Oh, namanya. selama ini kan ya presidensial threshold yang 20% itu yang selalu melaporkan ke MK itu perorangan. Nah, kemarin saya baca berita yang harus melaporkan itu partai politik Pak, agar dia lebih kuat gitu gugatannya. Nah, jadi sementara PKS sama Demokrat mungkin kayak nggak bakal ngelaporin atau gimana itu Pak. Sejauh kalau sampai 2024 yang ngelaporin itu cuma perorangan seperti Pak Rocky, sepertinya MK bakal nolak. Itu gimana bagusnya itu Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanif, ya, satunya sebelah Hanif.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Umar. Saya mau bertanya soal PT 20% itu. Yang PT 20% itu dibuat supaya oligarki bisa menyetir ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau rakyat biasa melawan PT 20% itu kan tentu melawan oligarki. Dan bagaimana supaya jika nanti kalau PT 20% itu dihilangkan dan supaya nggak dirubah lagi gitu sama parlemen yang dikuasai oleh oligarki gitu. Maksud saya tuh supaya kekuatan rakyat melalui PT 0% itu bisa tetap survive gitu, karena kan cukup susah juga gitu melawan PT 20% yang dimodali oleh oligarki yang punya uang yang tidak terbatas gitu. Itu aja sih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya tetap bisa how to survive gitu aja. Namanya siapa tadi? Muhammad Umar. Muhammad Umar. Wah. Umar dan Hanif dan tadi Mbak Yani yang pertama jawab. Oke. Sekarang Bung Rocky dulu, nanti juga silakan. Pertanyaan ngeri-ngeri. Berat. Yang mulai dari yang terakhir itu ya. Memang itu yang sedang kita pikirkan sama-sama, sekaligus kita cemaskan. Bahwa mampu nggak atau cukup nggak energi rakyat untuk duel dengan oligarki. Itu semuanya ada di situ, untuk duel. Sebetulnya sebelum duel kita menangkap semacam gejala menang, karena Demokrat PKS ya mungkin masih ngitung strategi, tapi secara prinsip mereka udah sebutkan anti 20%. Dulu masih 4%, bahkan bisa main dengan parliamentary threshold. Sekarang kalau saya bercakap-cakap dengan teman-teman Demokrat dan di PKS, dua-duanya menganggap bahwa memang itu tidak demokratis. Tapi ini partai politik yang selalu mesti siksa atau strategi. Kalau rakyat udah final, 20% itu adalah nama dari sebuah peternakan oligarki. Mereka akan berternak politisi dengan memanfaatkan kuota 20% itu. Jadi final bagi rakyat, kita harus tolak itu sehabis-habisnya. Nah, semakin dorongan penolakan itu besar, di partai-partai yang masih ragu-ragu bisa bertambah. Ada PKB yang bilang iya benar juga, tapi Caimin kan ya biasa lah ya, kalau kayak saya kiri tapi belok ke kanan. Ini bukan lama ya di Caimin. Tapi kita mau uji mereka nih, konsisten nggak dengan prinsip demokrasi. Jadi bagi kita di sini, ini bukan gerakan politik, ini gerakan akal sehat untuk memberitahu lebih banyak publik bahwa 20% itu adalah tipu-tipu dari oligarki. Tapi nanti orang bilang, ya dulu kan yang bikin juga partai politik. Saya terangkan dulu ya sejarahnya tuh ya. Yang dituduhkan adalah SBY. SBY yang pasang 20%. Kapan? 2003. Seolah-olah itu dibuat oleh SBY. Padahal 2003 suara Partai Demokrat itu cuma 7%. Gak mungkin dia pasang 20%, ditolol namanya kan. Mesti dia pasang 4%. Tetapi tiba-tiba walaupun dipasang 10%, SBY melampaui PDIP pada waktu itu. Jadi threshold itu dipasang oleh PDIP untuk mencegah SBY jadi presiden. Karena waktu itu ada konflik antara Ibu Mega dan SBY. SBY dia bikin partai. Ibu Mega bilang enggak. Ternyata udah jadi partainya. Ibu Mega kaget. Maka dicoba dihalangi dengan pasang threshold. Ini waktu itu masih 15%. Dengan anggapan SBY nggak bisa lampaui itu. Di periode pertama SBY baru mau nyapres. Ternyata SBY bahkan melampaui PDIP. Nah, SBY menganggap ya udah terusin aja thresholdnya. Jadi dari awal threshold dipakai untuk mencegah permainan politik yang fair. Dari awal udah tidak jujur. Yang tidak jujur pertama PDIP. Kenapa begitu? Karena dia menguasai parlemen.
Kan cuma orang yang menguasai parlemen yang mampu membuat aturan itu. Jadi mesti diingat bahwa memang SBY jadi partai besar kemudian, tetapi threshold itu pasang ketika SBY partainya masih sangat kecil. Dapat ya poin itu ya? Oke, itu sejarahnya. Sekarang kita mau anggap bahwa oke, semua mereka itu bermasalah. Karena itu kita tuntut, udah nggak usah cari-cari siapa yang mulai. Yang penting sekarang kita hapus itu karena itu menghina akal sehat kita. Nah, itu yang kita mau tagihkan pada DPR dan pada partai politik supaya lakukan dong langkah itu. Tapi memang mereka nggak mau lakukan itu karena masih ngintip peluang, masih bisa kalau ngumpul masih bisa dapat 20%. Jadi ini gerombolan yang ingin mencuri hak rakyat dengan memanipulasi prinsip-prinsip demokrasi. Bahwa demokrasi itu harusnya dari nol. Mereka bilang enggak. Supaya lebih sehat demokrasinya, ya dibikin aja hambatan-hambatan itu. Padahal hambatan itu bisa terjadi secara natural. Kalau disebabkan isu lagi, nanti kalau 0% berarti semua orang bisa jadi presiden. Ya memang konstitusi bilang begitu kok. Semua orang boleh jadi presiden. Berarti akan ada, kalau 1000 calon 1000 putaran. Enggak, tetap 2 putaran. Putaran pertama banyak. Putaran kedua kan cuma nomor 1, nomor 2. Jadi itu yang mau ditipukan pada kita. Padahal dengan matematika sederhana, pasti maksimal cuma 4 calon, nggak mungkin 5, 6. Kan orang juga berhitung ya, nggak bisa, udah selesai kok 20% itu kalau fair. Jadi itu intinya. Nah sekarang misalnya lagi ada upaya dari DPD, Dewan Perwakilan Daerah, katanya lah itu, untuk mengajukan judicial review atas nama lembaga DPD, bukan lagi partai, bukan lagi orang. Nah ini jadi masalah berat-berat, negara akan jadi konflik ketatanegaraan. Artinya DPD akan menggugat DPR dan pemerintah di Mahkamah Konstitusi. Kan yang bikin ini kan open legal policy DPR dan DPD kan, Mahkamah Konstitusi bingung mau menangkan siapa. Nah itu bahaya. Gila kan? Memenangkan DPD artinya presiden jatuh. Karena dia kalah artinya mesti dihukum dia. Kalau presiden menang, people power. DPD ada di semua daerah. Sorry. Jadi bayangkan nanti krisis ketatanegaraan. Itu yang mesti kita bayangkan karena kedunguan antara elit ini menyebabkan akhirnya konfrontasi ketatanegaraan yang akibatnya bisa ambruk sistem ketatanegaraan kita. Karena DPD melawan DPR, padahal DPD adalah bagian dari MPR yang juga nyari DPR. DPD akan melawan pemerintah, padahal DPD dan punya hak untuk mengevaluasi pembuatan kebijakan, walaupun nggak bisa bikin kebijakan. Jadi konflik ketatanegaraan akan terjadi. Nah itu tadi yang diterangkan oleh Babe Haikal, karena sistem rekrutmennya itu betul-betul curang dari awal gitu. Sudah dianggap bahwa nanti presiden berikut itu harus diwariskan pada seseorang yang pro Presiden Jokowi, kan begitu jalan pikirannya. Itu Ganjar yang dimajukan di situ. Itu curangnya tuh. Dan saya kira itu nggak pernah dipikirkan dalam sistem kekhalifatan. Wah, khalifatan itu khalifah diminta untuk meneruskan ajaran Nabi Muhammad ke depan, tetapi dengan institusi untuk menjamin bahwa ajaran itu tidak dimanipulasi, dan begitu kan? Ya. Itu kan itu perlu institusi yang namanya kekhalifahan. Jadi begitu prinsipnya. Memang dipersiapkan prinsip itu supaya terlindungilah ajaran itu dari kemungkinan di 20% kan. Jadi institusi itu memang dimaksudkan untuk menjaga kejujuran ajaran Nabi. Jadi prinsip itu sebetulnya bisa kita pakai untuk sistem bernegara. Jadi itu yang kita sebut kejujuran. Nah kejujuran itu yang saya mungkin lupa, saya cukup membaca beberapa surat di Al-Quran, mungkin surah Al-Nur yang mengajarkan bahwa kejujuran itu akan menyebabkan orang merasa aman. Dan yang dipilih untuk memimpin adalah orang yang merasa aman. Sekarang kita nggak rasa aman dengan apa yang dilakukan di istana, karena dia kasak-kusuk di bawah. Sampai sekarang poster 3 periode masih ada tuh. Jadi bayangkan misalnya kita mau ditipu seolah-olah Ibu Mega dan Pak Jokowi udah setuju nggak akan ada 3 periode, tapi gerilya di bawah masih jalan. Mereka semua yang harus kita hadapi itu, dan kita akan hadapi itu dengan akal pikiran. Dan akal pikiran itu akan menuntun kita masuk di dalam people's power. Itu.
intinya. Pertanyaan dari Pak Yan, bagaimana menjaga Oh ya udah, bagaimana menjaga akal sehat bangsa ini, kita berkumpul aja. Karena kita nggak mungkin lagi mengubah orang, memindahkan akalnya dari dengkul kembali ke otak, ke kepalanya, udah nggak bisa. Jadi memang udah dinasibkan bahwa mereka yang sedang berkuasa, kalau disebut ojo ke susu, ya masih mending. Ini ojo ke dengkul dia. Itu soalnya. Jadi saya udah frustrasi itu, gimana perbaiki ya. Setiap kali kita berupaya terangkan lalu dianggap sebagai kadrun, jangan dengerin kadrun. Padahal kita terangkan itu dengan prinsip demokrasi itu. Seolah-olah kalau datang dari komunitas Muslim dianggap nggak ngerti demokrasi. Dan itu bahayanya kan. Itu yang menyebabkan Islamofobi tetap diedarkan. Dan kita akhirnya malu bahwa justru orang Barat yang menegur pemerintah Indonesia supaya jangan Islamofobi. Kanada menegur kita, Prancis menegur kita, Inggris menegur kita tuh. Amerika Serikat menegur kita, PBB menegur kita. Indonesia ini masih Islamofobi itu. Padahal seluruh dunia menganggap Islamofobi itu adalah akal-akalan pemerintah untuk mengendalikan para perusahaan, bukan para pengkritik kekuasaan. Jadi kita balik pada dalil tadi bahwa kita ingin agar supaya hak kita untuk menikmati masa depan itu jangan dihalangi oleh akal-akalan oligarki. Itu aja sebetulnya prinsipnya. Terima kasih. Menarik tuh Bang dari Islamofobia Bang. Islamofobia. Kalau ada orang Islam sendiri tapi dia sendiri anti dengan syariat Islam, dengan khilafah, dengan komando umat dan seterusnya. Sebetulnya Islamofobia dari sejarahnya itu seperti apa Bang? Sampai orang-orang Indonesia yang Islam sendiri memusuhi Islam yang konsisten gitu ya, yang istiqomah terhadap ajarannya. Seperti apa Abang melihat orang-orang yang anti Islamofobia itu? Itu mereka itu follower dari Instagramnya Snowground. Apa ya? Ya. Karena yang mulai ngajarin itu adalah Snowground, justru untuk memecah belah bangsa ini. Jadi dia super Islamofobik karena subscribe, gimana? Subscribe. Ya, subscribe akun dari Snow Grow. Ya, oke. Tapi Agil, tolong lanjutkan. Mantap. Langsung, terima kasih. Jadi begini, bismillah. Kalau ditanya bagaimana nih aksi kita, gitu ya, ke depan setelah saya mulai boleh lagi bicara, Udah boleh nih. udah boleh ya. Siapa yang nggak boleh? Selama ini kan masjid-masjid takut. Oh. Undang-undang batal, nggak tahu siapa yang tekan. Sekarang beliau berani. Dan ke depan saya lihat udah pada oke, rata-rata 100 masjid satu bulan rata-rata. 100 masjid. Yang akan menambah B? Ya, rata-rata. Dan di 100 masjid itu akan saya tancapkan masjid ini PT 0%. Berarti masjid yang nggak undang gue masjid 20%. Dan kita juga menghimbau untuk memilih ntar nanti 2024, jangan lihat boro-boro lo pilih ya, jangan lihat partai yang mendukung 20%. Jangan lihat boro-boro dipilih. Kalau nggak ada gimana? Ya nggak usah ikut gitu aja sekalian. Mengikuti liganya Rocky Gerung. Nah, saya mau menyikapi tentang oligarki. Oligarki ini dipraktekkan oleh Yahudi. Dalilnya bisa Bapak Ibu lihat di surat Al-Baqarah ayat 246. Ketika Allah mengangkat Talut sebagai raja, kalau kata orang Kristen Saul sebagai raja, ya, itu setelah sebelum Nabi David, sebelum King David, ya. Berarti kira-kira 1050 sebelum Masehi. 1050 sebelum Masehi sampai 1010 sebelum Masehi Raja Saul atau Talut kalau kita bilang. Lalu 1010 sampai 970 sebelum Masehi itu King David. 970 sampai 930 sebelum Masehi itu King Solomon atau Nabi Sulaiman. Nah, baru after King Solomon died, divided kingdom of Israel on 930 BC, begitulah kurang lebih. Nah, ini kebiasaan mereka Yahudi. Ketika Tuhan menunjuk Raja Talut atau Raja Saul, mereka bilang dia bukan orang kaya,
Bapak tuh bisa lihat di Al-Baqarah 246. Artinya apaan? Mental pemimpin tuh mesti harus jadi orang kaya, harus oligarki. Udah diterapin di zaman itu, bayangin. Jadi 1050 sebelum Masehi sudah ada konsep oligarki, dan itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sementara Allah mengatakan, berfirman dalam Al-Quran di ujung ayat 246, orang itu yang berhak menjadi pemimpin itu yang punya ilmu dan yang fisiknya baik, gitu loh. Lu buka dah, gue bukan yang ada, lu buka Al-Baqarah 246. Dan kalau kita lihat berikutnya sampai ke proses Nabi Muhammad SAW, oligarki juga ada. Jadi bagaimana cara menafikannya? Ntar belakangan di ending acara ini kita sampaikan melawan oligarki. Ya. Nah, apa alasan saya mengatakan oligarki terjadi pada Nabi Muhammad? Karena yang ditawarkan oleh pihak penguasa pada waktu itu adalah menjadikan Nabi Muhammad konglomerat. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa di zaman 630 Masehi yang menguasai negara itu oligarki. Apa dalilnya? Dalilnya ucapan Abu Sufyan. Abu Sufyan itu menawarkan itu kepada Abu Thalib, paman Nabi, berkata, "Ya Abu Thalib," kata Abu Sufyan. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini kata-kata Abu Sufyan banyak banget diikutin oleh ketua partai zaman sekarang. Gue ngeri-ngeri sedap ngomongnya nih. Banyak yang kesinggung. Abu Sufyan bilang begini, "Ya Abu Thalib, in kana yuridu malan ja'alnahu aksarana malan alaina." Kalau dia kepengen jadi konglomerat, hartanya terbanyak, kami bisa kok jadikan dia hartanya terbanyak untuk mengelola negara Quraisy ini. Oligarki terjadi pada zaman Nabi. Apakah Nabi menerima itu? Tidak. Dan belum cukup, tawaran itu belum menggiurkan. Yang kedua, Nabi jadi ketua DPR. Saya ucapkan dalilnya. Wa in kana yuridu jahan ja'alnahu sayyidan alaina. Kalau dia pengen jadi pembuat undang-undang, jahat. Ini kami jadikan sayyidan alaina. Dia pemimpin dalam membuat undang-undang. Jadi Puan Maharani Nabi pada zaman itu mestinya. Kalau Ibu Puan kan ketua DPR, ini bukan menjelekan, ini menyanjung. Dan belum cukup tawaran itu. Yang ketiga, Nabi jadi eksekutif. Wa in kana yuridu mulkan malaknahu alaina. Kalau dia pengen jadi presiden atau raja, ini kami jadikan dia raja. Dan yang terakhir ini paling menggiurkan. Ya, megang kunci untuk minyak goreng, megang kunci untuk terigu. Apa dalilnya? Kalimat yang keempat yang diucapkan Abu Sufyan, in arada sultan a'tainahu mafatihal Ka'bah. Kalau pengen jadi sultan, kami kasih semua kunci-kunci Ka'bah. Maksudnya kunci Ka'bah itu pemegang kunci setiap ruko, setiap toko. Gitu lah, toko minyak goreng, toko ini. Jadi udah terjadi tawaran itu kalau kita jeli dengan sejarah. Tapi jawaban Nabi apa? Dengan cerdasnya Nabi mengucapkan, "Ya ammi." Bilangin tuh sama Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang jelek-jelek itu. Apa jawaban Nabi terhadap tawaran itu? "Wallahi la wadu asyamsa fi yamini wal qamara fi yasari. Ala an abduka hadzal amru ma taraktu hatta yusirullah au ahlika dun." Tidak ada jawaban yang lebih tegas dari itu. Paman bilangin tuh sama orang yang nawarin itu. Andai kata dia mampu meletakkan semua matahari itu, bukan Nabi nggak tahu gedenya matahari segimana. Ingat pada waktu peristiwa Nabi Muhammad anaknya meninggal yang bernama Ibrahim umur 2 tahun, lalu kebetulan ada gerhana matahari. Nabi telah menjelaskan apa itu gerhana matahari tahun 635. Jadi Nabi tahu gedenya matahari segede apa. La syamsu yang bagilah adrubikal qamar wala kanu sabikun aqulul fi falaki. Ya, Nabi tahu gedenya matahari segimana. Jadi yang Nabi maksud
Andai kata mereka mampu meletakkan matahari di tangan kanan, matahari itu simbol barat. Semua barat di tangan kanan, wal qamaru fi yasari, dan semua bulan di tangan kiri. Ala an adluka hadzal amr, untuk kutinggalkan perkara ini, yaitu mencerdaskan umat, mentauhidkan Tuhan, menghapus sistem riba, menghormati tetangga, menyayangi sesama. Mata ratuh tidak akan aku tinggalkan hatta yusirullah, sampai Allah membantu untuk memenangkan aku, au ahli kaduna, atau aku binasa karenanya. Mestinya jawaban para ketua partai itu seperti itu. Pak Surya Paloh mesti ngomong begitu. Pak Prabowo mesti ngomong begitu. Siapa lagi? Pak Manu Arfa mesti ngomong begitu. Pak Erlangga mesti ngomong begitu. Siapa lagi? Nggak bakal Bu Mega. Nanti 20% udah. Ya, Cak Imin mesti ngomong begitu. Nggak pakai deh oligarki-oligarkian begitu. Kalaupun jangankan begitu persis. Kalau Anda pengikut Rasulullah, Anda harus ngomong seperti itu. Tidak ada oligarki, tidak ada koalisi-koalisi yang kayak begitu. Yang betul adalah berpihak kepada kebenaran dan akal sehat. Saya lihat ada penasaran Mas Hersu untuk menanyakan Babel lebih tajam. Tapi ada beberapa netizen juga, tadi kalau di zaman Rasulullah aja ada iming-iming pangkat, jabatan, harta, apalah segala macam. Dengan KM 50 ini, ada yang mau dipertanyakan tapi rada kayaknya agak-agak ragu-ragu tuh Bang Hersu. Iya. Ada kaitan apa sih KM 50 dengan isu Babe? Katanya diimingi sesuatu, kemudian ada kaitan Babe dengan KM 50. Nah, ini tabayunnya langsung dari beliau. Masih nyimpen juga. Kurang apa? Saya sudah bersumpah di depan makam Rasulullah. Kurang apa? Saya sudah bersumpah dengan nama Allah di atas Al-Quran di depan makam Rasulullah. Tidak ada sumpah yang lebih dahsyat daripada itu. Andai kata saya terlibat sedikit pun 0,0001%, demi Allah, pulang dari sini saya mati di tengah jalan, saudara. Tidak usah macam-macam lagi gitu loh. Andai kata demikian, demi Allah yang memegang jiwa ini, saya bersumpah di depan makam Rasulullah, saya sampaikan dan saya viralkan. Jadi yang fitnah itu, mari kita doakan. Amin. Saya ambil Al-Quran sekarang. Sekalian, jangan tanggung-tanggung. Ambil Al-Quran. Dan tanggung-tanggung sekalian. Ambil. Ambil. Biar yang fitnah akan kembali kepada dia. Ambilkan seluruh Indonesia. Ambilkan seluruh Indonesia. Ambilkan seluruh Indonesia. Mau tanggung kita. Ambil Al-Quran. Ini YouTube-nya banyak, ada. Belum pernah saya ditodong kayak begini. Gue ditantang. Ikan bawah sambal terong. Lu jual gue borong. Demi Allah yang memegang jiwa ini, saya bermubahalah. Siapapun yang menuduh, demi Allah, sedikit pun saya tidak terlibat, sedikit pun 0,0001% sekalipun. Wallahi, wabillahi, watallahi. Dan saya bersumpah dengan Al-Quran ini, apabila ada orang yang memfitnah demikian, ya Allah, tolong kembalikan fitnah itu kepadanya. Amin kan? Dan apabila saya terlibat itu, demi Allah saya rela keluar dari sini mati konyol, saudara. Amin. Dan tolong ya Allah balaskan kepada orang yang memfitnah itu. Balaskan ya Allah. Amin. Lu lihat besok apa yang terjadi, saudara. Jelas? Jelas? Gue ditantang urusan begini. Bukan sesuatu itu jangan disimpan, karena sedikit yang kita simpan itu berarti masalah belum selesai. Maka di majelis ini, di forum ini ada Bang Rocky, ada Bang Hersu, dan ada semua jamaah dan hadirin, audiens, dan juga ada YouTuber tuh viewer bersaksi bahwa Babe sudah bersumpah dan berwahala tidak ada kaitan dengan KM 50. Amin. Amin. Beres.
Cuma ini kan kita lagi ngomong sejarah. Kenapa dihubungkan dengan itu ya? Kita lagi ngomong bahwa sejarah oligarki itu ada. Sejarah koalisi itu ada. Demokrasi bejat itu ada. Nah, tapi kalau ditanya urus Mbak B pernah didatengin oligarki, ditawarin oligarki pernah juga kan? Ya pernah sih. Pernah, bukan pernah lagi. Oke, gimana ceritanya? Iya. Jadi ada seorang yang sangat kaya raya di hotel Pullman. Saya nggak bersedia mendatanginya. Akhirnya abang saya yang bersedia. Itu di bulan Februari saya dikasih 10 miliar. Februari ini bulan ini ya? Tahun lalu, oke. Maret dikasih 10 miliar. Februari, Maret, April dikasih 10 miliar. 30 bulan. Ya, selama 3 bulan itu nggak boleh ceramah, nggak boleh ngomong, dan ujungnya ntar berpihak kepadanya. 3 bulan itu masing-masing setiap bulan 10 miliar. Itu baru pembukaan. Setelah itu bisa. Saya jawab gampang aja. Apa jawabannya? Wallahi la wadha syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala adraka hadzal amru ma taraktu hatta yuzhirallah aw ahlika duna. Itu mesti jawaban semua kepala partai, ketua partai ketika ditawarkan itu. Sehingga bersih. Kalau dikatakan ya baru segitu Ji. Ya baru 30. Saudara, keluar dari umat Nabi Muhammad mau dibayar berapa? Nggak ada bayar. 1 triliun? Nggak bayar. 1000 triliun? Nggak ada bayar. 1 juta triliun? Nggak ada bayar. Orang yang membela kebohongan dan dia menutupi kebohongan itu Nabi Muhammad tidak mengakui sebagai umatnya di akhir zaman, hari kiamat. Pasti banyak penasaran dong ya. Gimana sih rumusnya supaya ditawarin sampai 30 miliar itu? Gitu ya. Mas Ersu, kalau Babe udah ditanya, kita nggak mungkin tuh model kayak Bang Rocky nggak pernah ditawarin oleh Iya, Pak. Oke, kita jawab dulu, kasih rumus dikit. Oh, iya, Rumusnya dikit supaya orang dapat juga. Bismillahirrahmanirrahim. Begini. Rumusnya adalah Sayyidina Ali bilang apa? Jangan pernah ceritakan siapa dirimu. Oke. Yang mencintaimu nggak membutuhkan itu, dan yang membencimu nggak bakal percaya. Jadi tetaplah berjalan di atas akal sehat dan selalu dalam kebenaran. Dengan memegang rumusnya dari Babi Haikal kan berarti pegang akal sehat. Apalagi yang utamanya kenapa akal sehat. Kasih tawarannya lebih Ada gede. sedikit cerita. Oke. Ketika Bang Rocky Gerung itu berbicara di Cyber TV, beliau tuh mengatakan ini rumah gue jadiin rumah akal sehat gitu ya. Besokannya Cyber TV ditutup. Jadi ilmunya gak nyambung yang 1 tahun 30 kali satu tutup. Waduh. Jadi hati-hati ya. Jadi ini ilmunya Babe nggak bisa dipakai. Gitu ya. Karena salah kalau beruntung ditawarin 30 miliar, kalau salah langsung ditutup gitu ya. Itu 30 awalnya. Oh 30 awal. Berikutnya masih banyak. Oke, kita buka lagi ya. Silakan masih ada ya. Wah, ini anak-anak muda semua nih yang ya. Ayo, silakan. Tapi kok tadi ya. Oh, di situ ada 1, di situ tadi ada berapa? 1 ya. 2, di situ 2, nanti di sini 1. Ya, oke, silakan. Mama ada? Mama ada? Nggak ada. Oke, yuk silakan mana dulu. Tolong bantu mic-nya dibantu. Oh, belakang. Oh, di belakang siapa? Suara. Maju. Mama bukan? Bukan. Oh, dari belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum. Lagi. Gimana sinyalnya? Malam ini yang kedua. Bagian. Dan dikasih mic lagi. Cek, lo. Ya, silakan. Cek. Ya, assalamualaikum. Nama saya Isma Hendriana. Saya ingin bertanya tentang people power. Asik. Untuk people power itu sebenarnya syarat atau keadaan seperti apa yang untuk bisa terjadi people power? Dan yang kedua, kalau memang syarat atau keadaannya sudah memenuhi, kapan kita laksanakan people power itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ersu. Bang Rocky.
Kiai, gue yang jawab ya. Gue yang jawab ya. Lu japri mau gua. Ya, jawab dulu ya. Oke, jawab. Bebas aja bebas, maksudnya teratur. Pertanyaan itu nanti kita putuskan setengah jam setelah pertemuan ini, kita rapat khusus. Karena nggak mungkin kita ucapkan, tetapi keadaan menuntut kita untuk mempersiapkan diri. Karena ekonomi akan bersilang dengan kegaduhan politik. Kan sinyal dari luar negeri menyebutkan bahwa Indonesia ada di dalam bahaya, dan kita menganggap bahwa sebetulnya masih bisa diselamatkan kalau pemerintah mengeluarkan kocek yang dia peroleh dari ekspor sawit, batubara ke dapur emak-emak. Tapi karena pemerintah pelit, maka adalah hak emak-emak untuk memulai menabuh genderang perang dan dapur. Jadi jangan harap kalau yang kita sebut sebagai people's power ini hanya akan diikuti oleh buruh, mahasiswa. Pasti emak-emak yang pertama kali kena, karena ini soal harapan hidup. Anda lihat misalnya, ya aduh minyak goreng masih tinggi padahal harga sawit udah turun itu. Bahkan petani sawit udah berteriak, wah, dari awal mereka tahu harganya akan turun, tapi nggak membayangkan bahwa harganya mungkin tinggal 700 perak 1 kilo dari harga yang tadinya 3.000-an. Jadi itu tanpa kita komando atau tanpa ada rapat kayak yang kita bayangkan itu akan terjadi. Karena begitulah sunatullah tuh. Hukum-hukum sosiologi akan mengaktifkan dengan sendirinya rasa keadilan lalu tumpah di jalan. Kan sekarang orang sibuk koalisi dan orang nggak tahu bahwa ada penderitaan di bawah. Petani di Bima, peternak sapi di NTB, buruh sawit di Kalimantan. Kan itu hak mereka untuk menikmati hasil akumulasi pendapatan negara, tapi itu nggak jatuh ke negara kan. Jadi berlakulah hukum kalau negara tidak peka terhadap perut rakyat, maka adalah hak rakyat untuk memberontak. Nah itu ada sejarahnya di dalam konstitusi modern itu kira-kira tahun 1600-an itu. Ada prinsip yang disebut hak rakyat untuk membunuh raja. Dan itu adalah hukum pertama dari konstitusi. Jadi sebetulnya agama, akal sehat kita mengajarkan kalau raja lalim maka hak rakyat untuk menjatuhkannya dengan alasan apa? Jadi itu yang kita sebut sebagai asal usul dari people power. Nah di banyak tempat itu terjadi selalu karena krisis ekonomi. Dan di depan kita ada potensi untuk kita jatuh dalam krisis ekonomi itu. Bukan karena kita kehendaki, tapi memang begitu keadaan yang di depan mata kita, ya begitu. Saya bertemu dengan makan di warteg di pasar Minggu. Cabenya tinggal 3, kata si ibu itu. Cabai sekarang, kalau beli cabai itu, dulu masih bisa dapat segenggam itu 5.000 masih bisa. Sekarang kalau beli cabai, mesti minimal 10.000 dan bisa dihitung. 7 cabai merah itu 7 cabai itu 10.000 perak. Jadi sangat mahal, dan itu efeknya itu pada tukang ojek yang lagi makan, dia mesti beli tambahan, kalau enggak dikurangi porsinya tuh. Jadi hak perut itulah yang akan mendorong kita masuk di dalam politik people power. Jadi perut kosong pasti membuat orang gelisah, nggak bisa tidur. Oleh nggak bisa tidur, ya mending jalan-jalan di demonstrasi kan. Kan itu intinya begitu tuh. Anda bayangkan misalnya ada kesenjangan luar biasa pada masyarakat kita. Mereka yang 1% kaya itu, setiap kalau kita hitung, dia lebih banyak membuang makanan daripada memasukkan makanan ke kulkas. Karena begitu banyak makanan yang tidak kadaluarsa akhirnya dibuang. Waktu dihitung,
Buangan itu kira-kira 5% dari APBN kita. Jadi kita buang uang sebetulnya. Sementara pada saat yang sama begitu banyak orang pergi tidur dengan perut kosong. Nah, mereka inilah yang berhak untuk menuntut keadilan, dan keadilan yang paling polisi inilah ya dituntut di jalan dalam bentuk dipersoalkan. Ini bukan saya promosikan gerakan itu, tapi akan terjadi karena secara alaminya begitu hukum sosiologi, begitu sunatulahnya. Ya, sebentar sebelum ditambahin, pasti klarifikasi kalau kebetulan sekarang hari ini kebetulan ada buzzer yang datang gitu ya, jangan dipelintir ya, mesti diberi konteks yang benar dari ngomongnya tadi kan membunuh raja ya, bukan membunuh presiden, itu beda konteksnya gitu ya. Kan di sini nggak ada raja ya. Oke, silakan. Dan itu sejarahnya tuh di tahun 1500, kira-kira tahun 1500-an, kata konstitusi itu artinya hak membunuh raja memang begitu. Teksnya begitu. Saya menguatkan dan saya mundur tahun 634. Jadi 632 Rasulullah wafat. 634 Abu Bakar wafat karena Abu Bakar memimpin 2 tahun setelah Rasul, dan kemudian diangkatlah Umar bin Khattab sebagai pemimpin 634. Lalu dengan apa Umar bin Khattab akan diperingati? Maka rakyat pada waktu itu mengangkat pedang dengan ini. Jadi kalau nggak adil, siap-siap kami tebas leher-lehermu wahai Umar. Gitu. Dan Umar bin Khattab nggak marah. Memang begitu. Jadi saya membenarkan teori yang disampaikan Bang Rocky Gerung berdasarkan sejarah yang terjadi tahun 634. Lalu apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Umar bin Khattab saking takutnya, bukan soal pembunuh, saking takutnya tanggung jawab kepada Allah, beliau sering jalan di tempat yang orang jarang. Beliau masuk ke pelosok-pelosok, beliau survei pasar, dan beliau mencari belusukan namanya. Belusukan zaman dulu ya, belusukan. Iya. Tapi beneran, dan tidak lempar-lempar beliau. Beliau langsung gitu, tidak lempar. Dan beliau mencari orang-orang yang lapar. Suatu ketika beliau mendengar seorang ibu sedang masak batu untuk anaknya. Ya, jadi kontak-kontuk, anaknya tidur menunggu karena saking laparnya. Ibu tuh masak batu. Lalu Umar bin Khattab ini kenapa dimasak batu gitu kan? Karena orang dulu kan dapurnya di luar. Dan beliau nyamar, ya, lalu masuk ke tempat itu dan berkata, kenapa ini masak batu? Wahai musafir, saya nggak ada lagi yang mesti dimasak, dan supaya anak saya tidur saya pura-pura nangis sejadi-jadinya Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab memicu budaknya lari ke tempat penimbunan Baitul Mal ya. Beliau memanggul sendiri gitu loh, memanggul sendiri beras itu, nggak suruh pas pampres gitu kan, dibawa sendiri. Lalu kemudian dia berikan itu kepada si ibu itu dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi kalau Umar bin Khattab diam-diam malam-malam memberi rakyat. Bedanya sekarang diam-diam malam-malam naikin BBM. Begitu bedanya. Karena zaman dulu belum ada harga BBM. Oh, perbedaan. Oke, tadi di sebelah sini ada 2, terus nanti 1 ya. 1 atau 2 sih? 1 ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofian dari Anggrek Loka Geraha Raya. Pertanyaan pertama saya adalah apakah ada peluang dari Pak Anies untuk menyatakan PP 0% itu? Ini kita tanya ke Pak Anies nanti ya. Iya. Ini saya buat pengalaman dari Tuan Rocky ya. Kemudian yang pertanyaan kedua, sekarang ini kita melihat bahwa Anies adalah aset seorang leader yang kita lihat di media-media yang anti mainstream ya, dan memang kenyataannya bahwa mereka Anies ini adalah aset seorang amanah yang baiklah begitu ya, yang kita sangat sosok seperti ini jarang sekali kita ketemu sekarang. Kata Pak Sofian kan? Tapi sebentar lagi Bung Anies sudah selesai di Oktober. Ini sebuah kecacatan
demokrasi di mana nanti ini masih ada waktu 2 tahun setengah orang kok dipilih menjadi menggantikan Anies tanpa dipilih oleh rakyat. Nah ini kok bisa terjadi seperti itu gitu. Kemudian 2 tahun setengah ini adalah peluang yang sangat panjang untuk menenggelamkan Anies. Nah bagaimana kita menjaga stamina ini, menjaga Anies ini supaya seperti yang harapan banyak orang pada 2024 bisa kita pilih sebagai pemimpin Indonesia. Itu harapannya ya. Kemudian yang pertanyaan ketiga, kenapa orang baik kok ada partai yang selalu dengan jargon partai wong cilik, tapi kok ini dimusuhin betul gitu. Padahal ini banyak menguntungkan wong cilik. Demikian Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bertanya, saya mau tes jamaah nih. 2024 Pak Anies gubernur apa presiden? Gubernur apa presiden? Gubernur apa presiden? Alhamdulillah. Oke, terima kasih Bang Haji. Iya. Saya nggak ada latihan, saya pikir Bang Haji Roma ya. Pak Rocky Gerung sama Ustadz Babe Haikal, saya mau tanya nih. Nama saya Selamat. Selamat. Seandainya Pak Anies nih nggak jadi nyapres, nggak ada perahu tuh untuk berlaga, kira-kira kita umat rakyat ngapain? Tuh pemilu mau ikut atau enggak di kita rakyat itu ya? Satu. Bang Roma ya. Iya. Yang kedua, kan gambaran realnya ada 3 partai kayaknya. Jadi Pak Anies jadi perahu tuh. Nasdem, PKS, sama Demokrat. Seandainya di partai ada oligarki yang main-main dengan ngaduk lu, bagaimana pandangan Pak Rocky Gerung, Pak Ustadz Babe Haikal yang paham betul tentang politik, kira-kira final nggak ujung-ujungnya nih 3 partai nyalon Pak Anies? Terakhir, ya. Yang terakhir itu dari lupa tuh. Dan yang terakhir jadi terang. Yang terakhir, jurus mabok apa yang lagi dimainin ketum-ketum partai nih Pak? Karena kan akar rumputnya PKB kayaknya ke Pak Anies, P3 rakyatnya ke Pak Anies, PAN apalagi gitu. Tapi ini ketum-ketum partai tetap sandarannya ke atas gitu, bukan ke bawah. Padahal tuh partai bakal dipilih sama rakyat nih, kita ini bukan sama ketum partai. Makasih. Sebelum selesai, saya coba berdiri sebentar. Banyak tadi minta coba nyanyiin satu bari tadi. Ya, kalau enaknya ya coba. Lagunya apa? Iringin dengan simfoni. Lagunya apa? Begadang jangan kesadar. Lagunya. Apa itu? Biar. Dulu Bang Haji pernah nyanyi Prabowo Hatta ya Pak? Ya, ya. Hah? Apa lagunya itu Prabowo Hatta? Prabowo kan begitu. Coba. Pak Anies calon presiden Indonesia, pasti jadi presiden kita. Jangan lupa 2004 presiden mirip ya? Anies namanya. Mirip nggak? Mirip luar biasa Bang Haji. Luar biasa nih. Pak Haji jemaahnya. Tapi kita mesti jawab juga ya, Bung Rocky ya. Silakan Bung Rocky dulu, nanti Babe ya. Iya, memang ada gairah untuk pergi pada Anies, tetapi jangan sampai gairah itu jadi kultus individu, itu bahaya sekali. Tetap kita mesti lihat Anies secara rasional yang diputuskan dengan akal sehat. Survei memang menunjukkan peningkatan, tapi pada saat yang sama ada kalkulasi bahwa tadi yang mau diujikan, kalau Anies nggak jadi apa yang akan terjadi itu kan, itu kan soalnya. Hal yang sama juga bisa kita ucapkan, kalau Ganjar nggak jadi apa yang akan terjadi. Kalau Ganjar nggak jadi, itu pasti pendukungnya juga marah, ngamuk.
karena menganggap bahwa Ganjar udah di atas. Ngamuknya ke siapa? Sangat mungkin ngamuknya ke PDIP itu kan. Jadi people power juga diarahkan ke PDIP. Kecuali PDIP dari sekarang mengatakan Ganjar adalah calon kita. Bayangkan Ganjar kalau sekarang mungkin udah berapa persen dia? 20-an persen misalnya tuh, masih di atas Prabowo 29, Anies di bawahnya Ganjar. Dengan kapasitas itu, terus dia nggak dipilih untuk dicalonkan oleh PDIP, artinya nggak dapat tiket, ngamuk lah pendukungnya. Jadi people power itu juga bisa datang dari mana aja, karena ada ketidakadilan tuh. Demikian juga pada Anies. Anies nomor 2 dalam elektabilitas, tapi nggak ada partai yang mencalonkan, maka terjadi amuk massa juga. Nah itu yang mesti kita hitung. Lepas dari itu, kita mau lihat misalnya sekarang Anies lagi dikritik soal mengubah nama-nama jalan itu. Dan kita mesti pertimbangkan apa baik, apa buruknya itu. Tentu saya senang nama ayah Babe Haikal ditaruh, paman Babe Haikal di situ tuh. Tapi ada orang mungkin di jalan itu yang merasa frustrasi karena begitu nama jalan diganti, dia mesti ganti KTP itu. Dia mesti ganti kartu keluarga. Jadi sekaligus mesti dipikirkan kerumitan administrasi itu. Perjanjian perdata mungkin harus diperbarui. Tapi itu bisa dilakukan dengan cepat oleh komputasi, kan gampang kan, masukin data selesai. Tetapi kritik itu juga mesti diantisipasi oleh Anies Baswedan. Jangan sampai dia salah menafsirkan, lalu dia dibully dan dia nggak punya jawaban. Nah itu bahayanya kan. Kan mengubah identitas itu aspek hukumnya banyak. Tiba-tiba udah diubah nama jalannya, lupa diberitahu pada imigrasi. Lalu ada orang yang namanya Babe Haikal yang sebetulnya tinggal di Jalan Mama, dicekal di Cengkareng gitu. Padahal orangnya lain. Kan sayang kalau Babe Haikal yang dicekal memang udah biasa tuh kan, udah pasti dicekal ya di situ kan. Tapi sayang kalau ada orang yang namanya sama, tinggal di jalan yang berbeda dan diidentikan Babe Haikal. Jadi soal-soal semacam itu yang saya mau terangkan supaya tadi saya katakan ya kegembiraan kita juga mesti kita ukurkan. Jangan sampai justru diperalat oleh musuh Anies Baswedan bahwa Anies sebetulnya nggak tahu tentang birokrasi, karena yang dia buat itu justru menyengsarakan, menyengsarakan. Jadi prinsip saya adalah kita boleh membela Anies karena dia berhak untuk dicalonkan, walaupun sekarang Gerindra udah mulai kasih sinyal bahwa ya Anies kan kita yang besarin, kenapa ia bersaing dengan Pak Prabowo, itu soal lain bisa kita bicarakan. Kenapa Gerindra kemudian mulai sinis, kenapa nggak dari awal diajukan sebagai calon dari Gerindra, kan itu soalnya tuh. Tapi sekali lagi jangan sampai kita kultus individu tuh. Sama seperti Basir akhirnya kultus individu pada Presiden Jokowi, itu buruk bagi bangsa ini. Jadi sekali lagi kita akan uji kemampuan Anies, terutama niatnya untuk membersihkan demokrasi dari oligarki, itu yang lebih penting sebetulnya. Yang lain-lain ya bisa kita anggap Anies ya kadang-kala ada kecelakaan sedikit atau pembawaannya mungkin dianggap terlalu arogan atau kurang, ya narasinya dianggap terlalu banyak retorika, itu soal penampilan pribadi. Tapi kita mau tagih Anies tegak lurus dengan ucapannya untuk menghentikan oligarki. Nah, salah satu mainan oligarki 20%, maka kita tagih pada Anies, ya batalkan juga itu. Jadi harus konsekuen. Itu kira-kira Pak Hadi. Ya, clear ya. Baik, tadi disebut oleh Bang Rocky, paman saya termasuk nama jalan Kebun Kacang Raya menjadi Jalan Mas Habib, dan saya berterima kasih. Perlu saya jelaskan di sini, bukan sebagai juru bicara Pak Anies. Proses ini telah berlangsung selama 2 tahun, Bang Rocky dan teman-teman sekalian. Saya baru tahu paman saya jadi itu hanya H-2 dan hanya -2 Mas Habib. Mas Habib dianggap sebagai pahlawan di bidang seni yang paling berpengaruh di zamannya. Saya harus jelaskan bahwa saya tahunya H-2 dengan datang selembar surat untuk mewakili keluarga ya di Setu Babakan.
Dan dari situ saya kaget juga, ya kebun kacang raya itu udah sangat umum. Tapi yang harus saya jelaskan Bang Rocky dan teman-teman, sudah disiapkan semua perangkat hukumnya. KTP nggak perlu dirubah gitu loh. Karena begitu masuk komputer sudah disiapkan bahwa jalan kebun kacang raya itu alias jalan M. Mashabi itu alias jalan kebun kacang raya. Begitu juga jalan-jalan yang lain. Jadi semua sudah diantisipasi dengan baik. Begitu juga surat menyurat, begitu juga hak surat tanah dan sebagainya, semua sudah well prepare. Dan itulah kelebihannya Pak Anies dibanding yang lain begitu. Dan saya sedikit heran gitu loh. Saya sering sependapat dengan Bang Rocky, tapi malam ini ketika dia sebut nama Ganjar, itu saya heran, kok percaya dengan elektabilitas Ganjar yang begitu tinggi. Saya tuh heran. Karena patut dipertanyakan yang survei siapa, surveinya di mana, ya kan? Metode apa yang dipakai, dan kok lu lagi gitu. Kita ini berhasil mengganggu, mengganggu Babe ya. Ternyata dijelasin nih. Ya, iya, artinya begini, saya juga punya lembaga survei dan mudah-mudahan lebih valid. Kenapa? Karena gue nggak ada yang bayar. Dan salah satu yang saya survei adalah dimanapun saya berbicara, saya tanya. Dan sekarang saya mau buktikan, angkat tangan yang pilih Ganjar. Dan saya tanya di setiap tempat, kagak ada yang angkat tangan, Bung. Bagaimana ceritanya lu 20%? Baik di tempat yang umum maupun di tempat yang seperti ini saya juga tanya. Sekarang saya tanya, angkat tangan yang pilih Anies. Survei membuktikan. Oke, jelaskan dulu Bang Rocky. Saya bergaul dengan Babe Haikal udah lama, tapi saya heran kok dia nggak bisa pahami jalan pikiran saya. Yang saya terangkan tadi bukan Ganjar yang dapat 20% entah dari mana, tapi buzzernya yang akan ngamuk kalau Ganjar nggak jadi presiden. Itu Babe Haikal. Ya mau 20%, bahkan kalau dia 40% ngamuknya lebih bagus lagi kan. Jadi yang saya mau ucapkan tadi bahwa orang akan kecewa, entah itu bohong apa nggak bohong, bagus saja. Karena kekecewaan itulah yang membuat kita percaya adanya people's power. People's power karena kemarahan. Nah, kalau bagian itu bertabrakan dengan panci mama yang bunyi karena kosong itu, maka itu jadi real sebagai kekuatan rakyat, itu intinya. Jadi sekali lagi bagian-bagian semacam ini memang karena Babe Haikal udah die hard. Dan karena saya melindungi Babe Haikal, nanti dia dibully juga. Ini Anies kasih nama jalan karena dia berteman dengan Babe Haikal, kan bahaya kan? Padahal sebetulnya memang fakta bahwa paman Babe Haikal adalah seniman yang terkenal gitu. Saya 2024 ya, ini kalau saya taat sama Habib Rizik. Taat sama Habib Rizik. Sebelum beliau menetapkan satu calon siapa, kita belum secara terbuka menggamblang dengan menunjuk siapa, karena sampai sekarang belum gitu loh. Adapun kalau saya sebut Anies, saya hanya menggambarkan cerita bahwa beliau membuat 2 tahun meneliti seperti itu, dan perlu digarisbawahi, ini pantas untuk menjadi status di Twitter. 2024 kita bukan pilih presiden, tapi kita menyelamatkan NKRI. Tapi saya kira kalau saya usul nih jalan depan itu jalan Babe Haikal itu. Ya. Oke. Saya kira kalau teman-teman yang mengikuti perbincangan kita bersama dengan Bung Rocky, saya kira apalagi udah subscribe dari Rocky Gerung Official memahami cara berpikir kami bahwa kita selama ini justru terus menyuarakan bahwa jangan percaya dengan hasil lembaga survei. Ya. Selama survei itu tidak pernah mempublikasikan siapa yang mendanai survei itu, yaitu survei abal-abal. Bayangkan, ini saya mau kasih ilustrasi. Coba kalau ada yang bawa Google itu buka, ada berita hari ini yang menyebutkan bahwa karena mengusung Anies Baswedan, Nasdem itu elektabilitasnya turun dan
di bawah PT Parliamentary Threshold, ya Parliamentary Threshold bukan Presiden Threshold, dan sementara PSI karena rajin mengkritik Anies suaranya melejit. Saya dengan membaca berita ini saja sudah langsung radar saya nyambung. Bukan ini lagi bukan bukan urusan Anies Baswedannya, bukan, tapi kita lihat lembaga survei. Bayangkan, saya kemudian baca hasil surveinya kapan dilakukan. Itu hasil surveinya tanggal, kalau tidak salah, saya mesti buka lagi, itu tanggal 16 sampai tanggal 21 kalau nggak salah gitu ya. Coba nanti dicek lagi. Padahal kita tahu nama Anies itu baru dimunculkan oleh DPW Nasdem pada tanggal 16, dan kemudian Pak Surya Paloh mengumumkan tanggal 17. Dan kemarin publikasi survei itu berarti tanggal 26. Hanya dalam waktu 9 hari itu dia sudah bisa mengumumkan survei. Oke, surveinya pakai apa? Oke, katakanlah by phone. Nggak mungkin ada lembaga survei bisa melakukan dalam waktu 9 hari sudah bisa mengumumkan surveinya. Dari situ saja kan kemudian teman-teman bisa gampang membaca. Saya pengen sekaligus ini semacam literasi gitu, bahwa cerdas dalam bermedsos, cerdas dalam membaca berita. Nah, kalau mau itu mesti nonton Off the Record FNN ya. Ya. Sebentar, tadi di sana yang berdiri yang bernama Sofyan, itu kan dia tanya, kita mesti melakukan apa? Dan kita belum jawab, saya rasa. Ya. Sofyan, silahkan kumpulkan orang dan deklarasikan siapa calon presidenmu. Lakukan kau dan komunitasmu, karena di seluruh Aceh sampai Papua sudah ada deklarasi, dan saya belum pernah dengar deklarasi selain Anies Baswedan. Saya tambahin tadi ya soal permainan lembaga survei itu. Saya baca berita itu, dan di dalam berita itu diterangkan begini nih, Anthony tadi kasih saya berita itu. Dia bilang, bunyinya begini nih, bisa diduga bahwa turunnya popularitas Partai Nasdem disebabkan karena mencalonkan Anies Baswedan menurut survei gitu. Nah, saya komentari berita itu bahwa kenapa mesti diduga? Kan secara statistik bisa dihubungkan dengan yang disebut cross tabulasi antara nama Anies dan turunnya popularitas. Supaya fair juga antara nama Ganjar dan turunnya popularitas, nama Andika dan turun popularitas. Kenapa cuma Anies penyebabnya tuh? Sangat mungkin karena pasang nama Ganjar, Nasdem turun popularitasnya, kan begitu kan? Ada juga Andika. Jadi akal kita mesti jernih melihat itu. Di dalam metodologi survei ada prinsip cross tabulasi. Itu nggak dilakukan, tiba-tiba bikin dugaan. Kan itu namanya tadi permainan untuk menurunkan Anies gitu. Jadi kita mesti hati-hati baca itu. Jadi penting tadi mengatakan bahwa itu pasti lembaga survei yang didanai untuk menurunkan profil Anies Baswedan. Nah, mereka lupa kita belajar metodologi bahwa mesti ada cross tabulasi. Itu mudah sekali, 2 variabel dibikin cross tabulasi dapat angkanya. Tapi mungkin angka itu di cross tabulasi dan ternyata Ganjar penyebabnya tuh, lalu diputer. Jadi bagian itu yang kita minta. Kita mau audit keuangan dari lembaga survei, kita mau audit juga metodologinya tuh. Nah, di tempat ini tentu banyak teman-teman yang ahli statistik. Bisa kita satu waktu kita buka kasus ini di publik, bahwa kita akan tunjukkan bahwa ini adalah pengkhianatan terhadap ilmu pengetahuan demi kepentingan politik. Bung Rocky menyebutnya ini sebagai maksiat politik, gitu ya, Bung Rocky ya? Ini yang namanya kemaksiatan dalam politik. Jadi ini penting sekali lagi literasi ya. Jadi kalau kebetulan ada juga di sini wartawan atau kemudian YouTuber, jangan mudah setiap kali ada publikasi survei kemudian itu dipublikasikan. Dan yang kedua, jangan mudah percaya dengan hasil survei, dan relatif memang tidak akan bisa dipercaya hasil-hasil lembaga survei, karena ini bukan survei tapi pengiringan publik opini gitu ya. Begitu juga dengan teman-teman yang sering mendapat berita yang kadang-kadang belum dicek kebenarannya, itu sudah langsung disebar atau sebenarnya itu hoax. Itu juga hati-hati, itu penting juga, mesti ada semacam literasi semacam itu. Kayaknya Mas Heru untuk 2 atau 3 bulan ke depan Bang Rocky perlu
mengedukasi masyarakat tentang bagaimana memahami lembaga survei yang kredibel. Setuju nggak? Setuju ya? Ini nanti kita akan undang juga forum wartawan Indonesia yang ada di Kota Tangerang dan Banten, Jakarta Selatan dan Barat, termasuk Tangsel, supaya kawan-kawan media ini juga secerdas yang digambarkan oleh orang akal sehat gitu. Ya, setuju Bang Rocky? Berarti ini bulan apa sekarang? Juni ya? Juni berarti Juli, Agustus, September Bang Rocky. Karena mendaki 2024 orangnya harus semakin cerdas gitu Bang. Tapi kalau tidak dicerdaskan nanti ikut geblok. Ya. Oke, jadi saya kira kita sekarang udah pukul 22 menit ya, jadi kita mesti mengakhiri perbincangan, tapi mudah-mudahan saja Saya lagi, satu kata bisa, Mas. Ibu-ibu udah kadang kan? Ya. Udah oke, terakhir ya. Closing. Bantu mic-nya. Kasih 2 sekaligus mic-nya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga dari Tiga Rasa. Saya mau nanya ke Pak Baikal masalah oligarki. Saya lihat selama ini oligarki itu memanfaatkan mayoritas Indonesia ini umat Muslim, sekitar 80% lebih. Saya lihat mereka itu menyetir, memecah-mecah umat Islam. Entah ada yang dibilang teroris, entah ada yang bilang kadrun, entah ada yang bilang radikal. Bagaimana sikap kita menghadapi opini-opini yang dibuat oleh buzzer tentang umat Islam yang mulai dipecah-pecah agar umat Islam itu menjadi satu lagi. Yang kedua, tadi Bapak Haikal bilang ada mau menyuntikkan dana ke Bapak Haikal dari oligarki. Bagaimana kita tahu? Oh, ulama ini telah dapat umpan dari oligarki itu. Jadi saya pribadi bisa memilah-milih mana ulama yang benar, mana ulama yang disusupi oleh oligarki itu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Japri aja gimana? Berat banget ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya ada. Yang jawab itu adalah Imam Syafi'i. Ya. Yang jawab itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengajarkan kita, pilihlah ulama yang difitnah. Beres itu. Pilih yang difitnah. Pilih yang disalah-salahin. Pilih yang dicari-cari kesalahannya. Gitu. Bukan yang hidup nyaman dengan harta berlimpah. Bukan yang hidup nyaman menjadi corong pemerintah. Jangan lupa saudara. Ya. Man tawadda'a li ghaniyyin li ghinahu faqad dhahaba thulutsa dinuhu. Siapa yang merendah-rendahkan dirinya kepada orang kaya karena kekayaannya, artinya siapa yang menjadikan dirinya hamba dari oligarki. Itu hadis tahun berapa? Itu hadis tahun 600. Bentar gue hitung. 621 ya sebelum hijrah. Ya, pas sebelum hijrah tuh. Itu Nabi bilang apa? Siapa yang menghambakan diri kepada oligarki, ini bahasa sekarang, kalau dulu orang kaya, karena keoligarkiannya, karena kekayaannya, waqad dhahaba thulutsa dinuhu, maka sungguh telah hilang sepertiga agamanya. Jadi murtad sepertiga ente. Ketika ente menghambakan diri kepada orang kaya karena kekayaannya. Begitu. Tetapi kalau kita menghormat kepada sebuah jabatan, Anda staf, Anda menghormat kepada jabatan atasan Anda, itu nggak termasuk. Walaupun atasan Anda seorang yang bukan muslim, tetap Anda wajib menghormati. Begitu. Kenapa? Karena itu nggak berlaku hadis itu, tapi itu berlaku profesionalismenya di sana. Karena Anda sebagai staf, begitu. Jadi bagaimana cara memilihnya? Ya itu udah jelas aturannya. Nabi yang Imam Syafi'i mengajarkan hal itu. Dan Imam Syafi'i mengajarkan itu karena melihat yang Nabi terapkan. Mudah-mudahan jawaban saya cukup clear ya. Oke, terima kasih.
Oke, nggak terasa kita sudah pukul 22 lebih gitu ya. Ini kalau bulan puasa sih enak bisa langsung sahur ya. Ini lagi malam Selasa bukan malam Kamis gitu ya. Ya, oke. Nah kita sekarang closing statement dari Bung Rocky Gerung dan juga Babe Haikal, dan setelah itu nanti kita kembalikan ke Kiai Rosyid ya. Silakan Bung Rocky. Ya, terima kasih sekali lagi karena saya disayangi di tempat ini, dan semoga sayangnya 3 periode. Jangan dilarang malam ini, dilarang masuk Islam. Ya, itu hal yang misteri yang seringkali kita nggak tahu bagaimana misteri itu supaya, dan itu biar itu jadi satu bukan sekedar renungan tapi keadaan yang akan menjawab di depan, itu soalnya, dan saya selalu hanya bisa mengikutkan itu. Yang ingin saya itu hal yang saya sebut tadi, hanya keadaan yang bisa memutuskan itu ke depan. Kalau yang kita putuskan sekarang adalah memastikan bahwa demokrasi harus bersih itu, dan semua orang cemas bahwa nanti gimana Anisya kalau dia bukan lagi gubernur DKI, apakah dia akan digusur dari Merdeka Selatan? Pasti dia akan digusur dari Merdeka Selatan untuk pindah ke Merdeka Utara. Dan dia akan pindah diantar oleh tukang bakso. Terima kasih sekali lagi persahabatan yang enak di sini, dan kita akan ketemu dalam forum akal pikiran. Kalau 3 bulan bukan 3 periode. 3 bulan. Oke. Sebenarnya kalau soal keputusan kapan People's Power, tolong japri ke Babe Haikal. Oke, silakan B. Bismillah. Sebagai closing, saya mau menyitir satu ayat. Allah berfirman, Ayuhan nas, dengan lembut mengenai manusia, disebut nih manusia. Jadi mau beragama, nggak beragama, mau Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Protestan, Konghucu, dipanggil oleh Tuhan. Hai manusia, ini khalaqnakum min dzakari wa unsa. Aku menjadikan kalian itu dengan 2 jenis, laki-laki dan perempuan. Gak ada LGBT. Ya, laki dan perempuan. Dan dari laki perempuan itu kata Tuhan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan. Dan dari laki dan perempuan itu menjelmalah menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Artinya ada pluralisme di situ, diakui oleh Allah bahwa kita ini nggak sama tuh nggak apa-apa. Dan disitulah esensi daripada Bhinneka Tunggal Ika. Karena ujung ayat itu, kenapa kalian harus bersuku-suku berbangsa-bangsa? Tuhan sendiri yang menjawab, li ta'arofu, buat saling ta'aruf, buat saling kenal. Jadi yang namanya persatuan itu bukan homogen. Misalnya orang Madura kumpul sama orang Madura, itu bukan persatuan, itu perkumpulan orang Madura. Orang Sumatera Batak kumpul sama orang Batak, persatuan orang Batak, bukan, itu perkumpulan orang Batak. Kalau Basar sama Basar itu perkumpulan maksiat. Jadi disebut persatuan, Bukan perkumpulan, itu perdumuan. jadi disebut persatuan karena perbedaan-perbedaan itu berkumpul gitu loh. Dan ini yang lagi kita upayakan. Kenapa Cebong Kampret harus berkumpul? Karena harus cinta kepada NKRI. Kenapa kadrun kodrun kursi duduk bersama? Karena untuk memberangus PT 20%. Dan inilah yang disebut di ta'arofu. Kalian tuh saling mikir dong, saling kenal dong, saling. Ta'aruf itu asal kata arafah tuh betul-betul mengenali dengan lebih dalam gitu loh. Jadi Tuhan menciptakan kita laki-laki, perempuan, suku-suku berbangsa-bangsa, itu esensinya untuk saling mengenal gitu loh. Kalau NU hanya mau kumpul sama NU, itu perkumpulan NU bukan persatuan. Kalau Muhammadiyah hanya kumpul sama Muhammadiyah, itu namanya perkumpulan Muhammadiyah, bukan persatuan. Tapi ketika NU kumpul sama Muhammadiyah, sama Irsyad, sama Mato Anwar, itu yang namanya persatuan ukhuwah Islamiyah. Karena itu, dialog-dialog ini jangan dianggap menentang pemerintah. Justru kita ingin menyelamatkan NKRI. Justru kita pengen bahwa keanekaragaman ini dipelihara sampai anak cucu. Bahwa kita ini harus menikmati Indonesia dengan 714 suku
630 bahasa, 14.732 pulau, 6 agama, semuanya ini berada dalam satu bingkai, dicengkram kuat oleh burung Garuda yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Artinya dialog-dialog ini jangan dimusuhin. Dialog-dialog ini jangan dimusuhin. Dialog-dialog seperti ini untuk merawat kebinekaan. Dialog-dialog seperti ini untuk menjaga bahwa negara kesatuan Republik Indonesia harus tetap ada sampai anak cucu. Jangan sampai ini lepas ke tangan oligarki dan dia bawa duit ini semua, hasil bumi ini semua ke negara nenek moyang mereka. Ini lebih bagus jadi ketua kepala BPIP ya. Menteri Pendidikan. Oke. Baik, sekali lagi kita beri close juga terus yang lihat tuh Kiai Rashid karena ya pokok mana Beliau masih bisikin saya. Ada sedikit lagi yang mesti gue tanya. Belum puas juga. Gak aja yang tanya. Enggak, kalau Babe tadi saya pangkas pertanyaannya supaya jangan ada lagi bersisa kotoran-kotoran sakwa sangkap pada Babe kita. Setuju nggak, Be? Jadi nggak ada lagi kita dosa sama saudara. Tapi bagaimana kalau Anies dengan uang Babe setuju nggak? Ngomongin Bhinneka Tunggal Ika nih, Be. Tunggu keputusan Habib Rizik. Babe. Terima kasih, kita aplaus buat Mas Arif. Silakan subscribe, like itu Rocky Gerung Official dan FNN. ya. Terima kasih Bang Rocky Gerung, aplaus Bapak Rocky. Insya Allah berjumpa di bulan September ya Pak. September insya Allah kita akan belajar bagaimana mengenali lembaga survei yang kredibel. Dan terima kasih Babe Haikal Hasan yang malam hari ini sudah melegakan kita dan semua menghapuskan dosa sakwa-sakwa. Dan silakan subscribe Salwa ya. Salwa Official ya. Dan hari ini mana? Ada kenang-kenangan dari RM Tenda dan Al-Madinah, Babe Haikal, dan juga dari AMT dari Madinah Food Street, HNI Joint Kopi Adikra dan RMI. Kenapa di sini tidak ada